melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun sudah menyelamatkan Gaodong dan Xiaoling. Dia juga menyinggung patriark keluarga Jin. Berpindah ke 1 bulan kemudian, Ye Xingyun diajak oleh Tang dan Xin ke Dragon Blood Underground. Dalam kelompok Ye Xingyun ada 4 orang. 2 orang, selain Ye Xingyun dan Tang dan Xin, adalah Cao Daoyao dan bawahannya Tang dan Xin yang bernama Mang Guyang. Mereka berempat memasuki tempat tersebut menggunakan token yang mereka miliki. Di lain sisi, San Sheng, pria yang selalu sial ketika bertemu dengan Ye Xingyun, juga ada di sana. Mendengar harga 1 tetes darah naga yang sebelumnya terjual dengan harga 10 juta batu roh kelas menengah, membuat San Sheng tergiur. Dia ikut memasuki tempat tersebut. Kembali ke Ye Xingyun, dia dan kelompoknya sudah memasuki Dragon Blood Underground. Setelah memasuki tempat tersebut, Ye Xingyun bergumam, "Sudah kuduga, napas ini memang darah milikku di kehidupanku sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya." Si Yin yang sebelumnya dicampakkan oleh Xingyun juga berada di sana. Dia melihat Ye Xingyun dan berteriak, "Penolong, kenapa kau berada di sini?" Tang dan Xin terkejut mendengar wanita di depannya memanggil Ye Xingyun sebagai penolong. Ye Xingyun berkata, "Kau bisa memanggilku Ye Xingyun." Tang dan Xin berkata, "Si Yin, apa kau datang ke sini sendirian? Apakah kau ingin bergabung dengan kelompok kami?" Si Yin menjawab, "Baiklah. Oh iya, aku mendengar beberapa hari yang lalu banyak orang datang ke sini. Akan tetapi mereka semua mati di sini." Di lain sisi, Ye Xingyun sedang menatap sebuah bangunan dipenuhi dengan cahaya emas yang sangat menyilaukan. Ye Xingyun berkata, "Ayo pergi." Mang Guyang yang meragukan Ye Xingyun, dia berbisik ke Tang Lanxian, "Ketua, bagaimana bisa anak ini memandu kita?" Tang Lanxian berkata, "Manggu, aku percaya dengan kemampuan saudara Ye. Kau hanya perlu melindungi kami." Si Yin yang merasakan Ye Xingyun sangat cuek kepadanya, dia bergumam, "Apakah dia masih marah padaku?" Saat menaiki bangunan, Ye Xingyun melirik sebuah batu. Terdapat sebuah karakter aneh pada batu tersebut. Ye Xingyun bergumam, "Ternyata ini tulisan dari ras mutan. Tapi apakah di sini akan ada jenis lain?" Tang dan Xian berkata, "Saudara Ye, apa kau mengenali karakter ini?" Ye Xingyun menoleh. Dia berkata, "Ya, ini adalah tulisan dari ras mutan. Meskipun mutan juga manusia, tapi mereka tidak seperti manusia 10.000 tahun yang lalu. Status mereka sama rendahnya dengan para ras kurcaci, ras peri, dan ras asing lainnya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk menciptakan tulisan semacam ini." Orang-orang yang sudah masuk ke dalam bangunan emas, mereka berteriak, "Darah naga! Ini benar-benar darah naga!" Tang dan Xin melihat ke sumber suara tersebut. Dia berkata, "Ternyata ada banyak di sana." Ada 3 orang yang kelihatannya terkejut. Salah satu dari mereka berkata, "Lihat itu! Banyak darah naga yang mengalir dari istana." Mereka pun berlomba-lomba mengambil darah naga yang melayang keluar dari istana emas. Manggu juga menunjuk, wajahnya sangat senang. Dia berkata, "Ketua, itu darah naga. Aku akan mengambilnya." Ye Xingyun yang mengetahui Manggu akan mengambil darah naga itu, dia berteriak, "Jangan ke sana." Manggu pun menjadi kesal karena seseorang yang lebih lemah darinya berani memberikan perintah. Dia pun berkata ke Ye Xingyun, "Apa hakmu menahanku pergi ke sana? Dasar, kau seenaknya saja." Tang dan Xin berkata, "Manggu, jangan ke sana. Aku merasa ada sesuatu yang aneh." Akhirnya, Manggu mendengarkan perkataan Tang dan Xin. Darah naga terus keluar dan melayang-layang di sekitar istana. Sesaat, istana itu bersinar, dan esensi darah naga masih terus berhamburan keluar. Cao Daoyao yang merasakan sesuatu, dia berkata, "Aku merasakan napas yang familiar." Ye Xingyun menoleh ke arahnya. Dia berkata, "Napas yang begitu familiar?" Ye Xingyun bergumam, "Apakah yang dia rasakan adalah salah satu dari ras yang aku sebutkan tadi?" San Su, yang juga berada di sana, menunjuk ke arah istana. Dia berkata, "Kakak, ada begitu banyak darah naga, ayo kita ambil." San Sheng, kakak dari San Su, dia berkata, "Jangan ke sana." San Su tidak mengerti kenapa kakaknya menghentikannya mengambil darah naga. Karena hal itu, San Su pun bertanya kenapa dia tidak boleh mengambilnya. Mata San Sheng bersinar dengan warna hijau. Kemudian dia berkata, "Aku merasakan ada sesuatu yang janggal." Merasakan sesuatu yang familiar, Ye Xingyun menatap ke sumber tersebut. Dia bergumam, "Ada seseorang yang menggunakan teknik mata neraka." Tang dan Xin yang melihat Ye Xingyun menoleh ke suatu arah, dia juga ikut menoleh.
Ternyata, Ye Xingyun melihat teknik mata yang digunakan oleh Sanseng. Di lain sisi, Sansu melihat Ye Xingyun. Dia menunjuk ke arahnya sambil berkata, "Kakak, itu orangnya. Dia adalah Ye Xingyun." Tidak hanya itu, Yin juga bersama dengannya. Sanseng menatap ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Lumayan. Dia bisa mengatasi teknik mata neraka milikku." Mendengar itu, Sansu terkejut. Dia berteriak, "Apa? Dia bisa mengatasi teknik mata kakak? Kakak, apa kau yakin?" Sanseng berkata ke adiknya, "Tenang saja. Satu teknik saja sudah cukup untuk mengalahkannya." Di lain sisi, patriark keluarga Jin juga ada di sana. Dia adalah Jin Ye. Jin Ye datang bersama bawahannya dari keluarga Jin. Jin Ye yang melihat Ye Xingyun pun berkata, "Bocah tengik, tanpa diduga, kau berani meninggalkan akademi." Bawahan Jin Ye bertanya, "Patriark, siapa orang yang Anda bicarakan?" Jin Ye berkata, "Ye Xingyun." Bawahan itu berkata, "Patriark tenang saja, aku akan membunuhnya nanti." Ye Xingyun menatap Jin Ye. Dia berkata, "Ternyata semuanya ada di sini." Dragonblood Underground memiliki 3 pintu masuk. Ye Xingyun masuk dari pintu utama, sedangkan Jin Ye dan Sansu masuk melewati pintu samping. Di lain sisi, terdapat sebuah portal yang menghubungkan tempat tersebut ke sebuah tempat, di mana di sisi portal itu, pria berpakaian hitam dengan cadar yang bernama Sanseng, orang yang selalu sial ketika bertemu dengan Ye Xingyun, dia berada di sana. Berpindah ke Sanseng, orang yang selalu sial. Saat ini, Sanseng ketiduran sambil menunggu sesuatu keluar dari portal. Mendapatkan sebuah ide, Sanseng terbangun. Dia berkata, "Tunggu, aku benar-benar bodoh. Ini hanya membuang-buang waktuku saja. Meskipun aku belum pernah melihat darah naga, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan sesuatu seperti darah naga? Lebih baik aku pulang untuk mengambil botol. Jika seseorang jatuh ke tanah, itu akan menjadi keuntungan." Kembali ke Ye Xingyun. Di depan Ye Xingyun, Jin Ye berkata kepadanya, "Bocah tengik, tanpa Xingyi, kau tidak bisa lepas dari telapak tanganku." Tang Dansin maju ke depan Ye Xingyun, kemudian memanggil Manggu untuk melindungi mereka. Manggu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tang Dansin. Dia menghadang Jin Ye dan berteriak, "Tuan Jin, majulah. Aku akan melawanmu." Hal itu membuat Jin Ye terkejut. Dia berkata, "Sialan. Dia berada di alam realitas yang lapisan ketiga." Di belakang Manggu, Ye Xingyun menoleh. Dia berkata, "Bagaimana? Apakah Patriark Jin takut?" Jin Ye berkata, "Tang Dansin, hanya untuk bocah tengik ini, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuhku?" Dansin berkata, "Saudara Ye adalah temanku. Apakah Patriark Ye ingin menyinggung serikat alkemisku?" Mendengar itu, Jin Ye hanya bisa menggetarkan giginya. Dia bergumam, "Serikat alkemis." Setelah berpikir, Jin Ye memutuskan untuk pergi dan tidak memperpanjang masalah tersebut. Di lain sisi, Ye Xingyun yang melihatnya pergi, dia melambaikan tangan dan berkata, "Lah, kenapa Patriark Jin pergi?" Mendengar itu, Jin Ye berteriak, "Bocah tengik, kau hanya bisa berdiri di belakang orang yang kuat." Manggu melirik ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Sungguh di luar dugaan, kau memiliki cukup banyak musuh." Dengan santai, Ye Xingyun menjawab, "Sebenarnya, aku tidak menginginkan hal itu, tapi selalu saja ada orang yang menghina dan menyerangku." Di lain sisi, si Yin melihat ke tempat lain. Dia berteriak, "Semuanya, coba lihat orang itu." Mereka mulai mengalihkan pandangan. Terlihat, seseorang yang sebelumnya mengambil darah naga mengalami perubahan. Tubuhnya mulai menggelembung. Semakin lama, gelembung itu semakin banyak. Tapi mereka masih terlihat senang karena mendapatkan darah naga. Salah satu dari mereka berkata, "Tetesan darah naga ini benar-benar membantuku menerobos, melewati beberapa lapisan. Aku masih belum puas dan menginginkan lebih banyak lagi." Orang itu pun kembali menyerap darah naga yang berterbangan. Benjolan pada tubuh orang tersebut semakin banyak. Kelompok Ye Xingyun masih terdiam melihat perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Ye Xingyun berkata, "Ini teknik transfer mutasi." Benjolan semakin membesar. Orang yang mengalami benjolan itu pun terkejut. Dia memperhatikan benjolan yang semakin lama semakin membesar. Sesaat ledakan pun terjadi. Tubuh orang itu langsung hancur tanpa meninggalkan bekas. Ye Xingyun yang melihat kejadian itu, dia berkata, "Mutan itu sangat kuat, tapi ia harus menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya." Jadi, semakin lama mereka hidup, semakin mereka berharap menjadi orang biasa.
Dan itulah penyebab teknik semacam ini muncul. Sepertinya memang ada jenis mutan yang kuat di sini. Orang-orang yang sebelumnya menyerap darah naga saat ini mulai kesakitan. Mereka segera pergi menghindari darah naga tersebut. Di lain sisi, Sansu yang sebelumnya melihat seseorang meledak karena menyerap darah naga, dia ketakutan dan berkata, "Kakak, ayo kita juga pergi. Darah naga ini beracun." Sanseng, kakak Sansu yang berada di samping Sansu, mengeluarkan teknik mata neraka. Kemudian dia berkata, "Happy Underworld." Sebuah cahaya berwarna hijau muncul di bawah kakinya. Dia melayang ke atas. Kemudian jiwa bela diri Kata muncul dan menyelimuti tubuh Sanseng. Dia berteriak, "Terbuka!" Di lain sisi, orang-orang yang berada di sana masih panik berlarian keluar, meninggalkan tempat tersebut. Di belakang orang-orang yang berlarian, terdapat orang-orang yang sudah menyerap darah naga, yang juga ikut berlarian. Sebuah lidah Kata menjulur dan memanjang, mengarah ke suatu tempat. Lidah itu menangkap seseorang yang sudah menyerap darah naga. Orang itu berkata, "Apakah aku diselamatkan?" Orang itu pun ditarik dengan lidah Kata. Kemudian orang itu ditelan oleh jiwa bela diri Sanseng. Sanseng pun tertawa, melihat dia berhasil menyerap orang tersebut. Sansu, yang melihat peningkatan kekuatan kakaknya, karena menyerap orang tersebut, dia berkata, "Hebat, kakak, kultivasimu telah mencapai tingkat pertama alam realitas yang." Ye Xingyun memejamkan matanya, kemudian berkata, "Dasar kata bodoh." Mendengar hinaan itu, Sansu menjadi marah. Dia berteriak, "Ye Xingyun, jaga mulutmu. Apa yang kau katakan tadi? Ini adalah kodok neraka. Ada banyak orang di sini untuk menjadi santapan kakakku. Tamat sudah riwayat kalian semua." Ye Xingyun masih cuek. Dia berkata, "Aku tidak peduli." Di lain sisi, Sanseng melihat kelompok Ye Xingyun. Dia berteriak, "Xin!" Xin pun bersembunyi di belakang Ye Xingyun. Sanseng kembali berteriak, "Kau memiliki hati iblis di tubuhmu. Bahkan jika kau tidak mengakuinya, kau harus pergi bersamaku." Xin berteriak, "Iblis! Kalian memang iblis." Sansu berteriak, "Haha, kami memang iblis. Kakak, kau bisa membunuh bocah yang bermarga Ye itu terlebih dahulu." Xin pun maju ke depan untuk melindungi Ye Xingyun. Dia berkata, "Kau jangan coba-coba menyentuhnya." Sanseng berkata, "Jangan halangi aku." Sanseng bergegas maju menyerang ke arah Ye Xingyun. Manggu yang melindungi mereka bergegas maju. Dia berkata, "Woi, akulah lawanmu." Dengan satu tinju yang dilemparkan oleh Sanseng, dapat mengempaskan Manggu. Kekuatan kodok itu sangat kuat. Manggu memuntahkan sedekuk darah dari mulutnya. Wajahnya memucat. Kodok itu kembali memberikan serangan kepada Manggu. Manggu yang tidak bisa menghindar, terkena serangan langsung dari kodok neraka. Dia dilemparkan ke tanah. Sanseng yang merasakan kekuatannya begitu kuat, dia tertawa. Kemudian dia berkata, "Orang yang paling kuat sudah kalah. Sekarang, apa yang ingin kalian lakukan?" Di lain sisi, Manggu yang sudah tidak berdaya, dia berkata, "Maafkan aku semuanya. Aku tidak bisa menghentikan dia." Tang dan Xian dan Xin tidak menyangka kalau Manggu dikalahkan dengan begitu mudah. Sedangkan Ye Xingyun berteriak, "Kau kodok gila, ternyata bisa menyerap orang. Bahkan, berani menyerap orang yang sudah terkontaminasi racun. Namun, darah naga itu beracun. Kau tidak akan bisa menyerapnya." Sansu, yang mendengar perkataan Ye Xingyun, dia bertanya, "Kakak, apa yang dia katakan itu benar?" Sanseng menatap Ye Xingyun. Dia berkata, "Omong kosong. Ye Xingyun ini hanya ingin mengulur-ngulur waktu." Di lain sisi, Ye Xingyun yang sudah menyadari sesuatu, dia berteriak, "1, 2." Sanseng menjadi marah. Dia berteriak, "Dua kepalamu. Aku akan membunuhmu sekarang." Ye Xingyun tidak mempedulikan perkataan Sanseng. Dia kembali berteriak, "3." Pukulan kodok itu berhenti. Merasakan sesuatu yang aneh, Sanseng terkejut. Di lain sisi, Sansu yang melihat kakaknya sepertinya mengalami sesuatu, dia berteriak, "Kakak!" Perut si kodok menggembung. Sanseng juga tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Orang-orang yang berada di dekat kodok itu bergegas pergi. Mereka sangat ketakutan dan tidak ingin terlibat. Karena itu mereka semua berlari dan berteriak, "Sial! Kodok itu akan meledak, lari!" Sanseng juga merasakan bahaya. Dia berteriak, "Sialan! Ini akan meledak!" Semakin lama si kodok semakin menggelembung,
hingga membentuk sebuah bola. Di bawahnya, Sanseng berusaha keluar. Dia berteriak, "Sial, aku tidak bisa lepas!" Ledakan yang sangat besar terjadi. Area di sekitar ledakan langsung hancur. Berpindah ke portal penghubung. Banyak orang berlarian keluar dari portal tersebut. Sebuah gelombang ledakan juga muncul. Orang-orang yang baru saja keluar sangat terkejut. Mereka berteriak, "Kodok itu benar-benar meledak! Cepat lari!" Dari portal, banyak darah naga berterbangan keluar. Darah naga itu keluar dari portal. Pria bercadar hitam yang selalu sial, yang juga bernama Sanseng, dia kebetulan sudah ada di sana. Dia menatap orang-orang yang keluar, tapi dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Mendengar sedikit teriakan dari orang-orang tersebut, Sanseng berpakaian hitam ini berkata, "Apa darah naga itu beracun atau semacamnya?" Sehingga semua orang berlarian keluar untuk menghindarinya. Sanseng pun memasuki gua tersebut. Dia berkata, "Hah? Mungkinkah orang-orang itu belum pernah melihat luasnya dunia?" Sanseng berpakaian hitam, dia terkejut melihat begitu banyak darah naga yang melayang-layang di sana. Hal itu membuatnya terkejut. Dia berkata, "Buset, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya darah naga itu menetes? Kenapa darah naga itu seperti segerombolan kunang-kunang?" Pada saja, orang-orang sebelumnya pada berlarian. Sanseng kembali berpikir. Kemudian, dia berlari sangat kencang, sambil bergumam, "Sial, aku harus cepat. Ada begitu banyak darah naga. Aku harus bergegas pulang untuk mengambil kantong yang lebih besar." Orang yang melihat Sanseng itu berkata, "Perasaan orang itu berada di dekat pintu masuk. Kenapa dia tiba-tiba berlari seperti orang yang sedang putus asa?" Kemungkinan dia ketakutan karena ledakan kodok sebelumnya. Kembali ke dalam, Sansu yang melihat kodok milik kakaknya meledak, dia sangat khawatir. Karena itu, dia pun mendekat ke lubang bekas ledakan dan mencoba melihat kakaknya. Setelah lama melihat-lihat, dia tidak menemukan kakaknya. Hal itu membuatnya marah, sehingga Sansu berteriak, "Ye Xingyun, akan kubunuh kau hari ini." Sansu melompat, dia berteriak, "Serap semuanya!" Darah naga yang melayang-layang diserap oleh Sansu. Ye Xingyun yang melihat itu berkata, dia benar-benar nekat. Jika darah naga itu begitu mudah diserap, maka mutan yang berhasil menggunakan teknik transfer mutasi tidak akan menjadi langka di masa lalu. Ye Xingyun mendekat ke Manggu dan membangunkannya. Ye Xingyun berkata, "Bagaimana? Apakah kau baik-baik saja?" Manggu berkata, "Aku tidak apa-apa. Aku salah sebelumnya dan tidak mendengar saran dari Tuan Ye." Ye Xingyun menjawab, "Tidak usah khawatir. Itu tidak usah dipikirkan. Serahkan saja semuanya padaku." Sansu yang sudah menyerap banyak darah naga, tubuhnya mengeluarkan gelembung seperti orang yang sebelumnya menyerap darah naga. Dia bergegas maju menyerang Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun mengeluarkan teknik untuk melindungi dirinya. Teknik itu membentuk sebuah perisai dan memiliki wajah seperti wajah singa.